Pernah nggak sih Anda ngerasa sangat lelah setelah seharian bekerja, rasanya energi itu udah terkuras habis, tapi pas ngelihat hasilnya, Anda ngerasa pencapaian itu kayak sama sekali nggak sepadan? Atau mungkin di skenario lain nih, Anda baru aja rebahan, terus menghabiskan 2 jam penuh cuma buat scroll media sosial. Benar, ngeliatin kehidupan orang lain, tapi yang tersisa malah perasaan hampa dan terisolasi. Pasti banyak yang relate dengan perasaan itu. Banget. Nah, kalau Anda akrab dengan salah satu atau bahkan kedua perasaan tadi, penelusuran mendalam kita kali ini bakal sangat relevan buat Anda. Hari ini kita mau ngebongkar habis-habisan apa yang sebenarnya beroperasi di balik layar keseharian kita. Dan sumber-sumber yang kita kumpulkan hari ini sangat luar biasa menarik ya. Betul, kita bakal bedah jurnal soal alienasi digital di Indonesia, terus ngelihat studi kasus buruh surveyor di Surabaya, sampai membedah ulang buku teks sosiologi SMA yang dulu nemenin Anda sekolah. Dan kita juga akan menarik benang merahnya dengan pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Karl Marx, Louis Althusser, dan Theodor Adorno. Intinya kita mau pakai kacamata sosiologi buat ngebongkar matriks kehidupan modern kita. Tapi sebelum kita mulai, silakan. Ya, sebagai konteks untuk pendengar, tulisan-tulisan akademis yang akan kita bahas ini memuat kritik yang lumayan tajam terhadap sistem kapitalisme, ideologi negara, dan hierarki sosial. Perlu kami tegaskan bahwa posisi kita di diskusi ini murni netral. Kita mengeksplorasi literatur ini murni sebagai alat analisis objektif untuk melihat realitas. Jadi kita nggak lagi memihak ya? Betul sekali. Tidak memihak pandangan politik sayap kiri, kanan, atau ideologi manapun. Murni membedah ide-idenya saja. Oke, let's unpack this. Kalau dengar kata teori sosiologi, kadang reaksi pertama kita tuh kayak, buat apa sih belajar teori? Kesannya terlalu abstrak ya. Nah, iya, ngawang-ngawang. Tapi di buku teori sosiologi modern yang jadi sumber kita, ada poin yang nampar banget. Sadar atau enggak, sehari-hari tuh kita sebenarnya udah pakai teori. Cuma bentuknya teori implisit. Tepat. Contoh gampangnya tuh peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kan sering banget kita pakai otomatis buat menilai anak dari kelakuan orang tuanya. Betul. Dan masalahnya, teori implisit kayak gitu bekerja seperti autopilot di kepala kita. Kita warisi asumsi itu dari lingkungan, dan kita telan mentah-mentah. Nggak pernah diuji lagi kebenarannya ya? Sama sekali nggak. Kalau masyarakatnya perubahannya lambat sih, nggak masalah. Tapi di era digital sekarang, asumsi lama tuh sering kedaluarsa. Kayak anak sekarang yang dari kecil udah terpapar algoritma global. Nah itu, nilai mereka bisa melenceng jauh dari orang tuanya. Disinilah teori sosiologi eksplisit itu butuh kita pakai. Dia memaksa kita matiin autopilot tadi. Oh, jadi biar kita nggak buta-buta banget gitu ngelihat realitas. Persis. Teori eksplisit menyingkap apa yang disebut fungsi laten, atau hal-hal tersembunyi di balik fenomena yang kelihatannya wajar, biar kita nggak bias. Ini transisi yang pas banget nih ke studi kasus pertama kita. Karena realitas di lapangan ini benar-benar menelanjangi asumsi bahwa kerja keras pasti terbayar. Studi tentang buruh surveyor di Surabaya itu ya? Iya, di sebuah lembaga riset X di Surabaya, pekerjaan mereka ini kan turun ke jalan, cari responden, ngumpulin data kuesioner. Tapi kondisinya miris banget. Sangat mengeksploitasi. Bayangin aja, deadline proyek tuh sering dimanipulasi sama SVP atau supervisor, jadi super mepet, terus gaji dipotong semena-mena, nggak ada uang bensin, apalagi asuransi. Dan yang paling parah, gajinya telat cair. Gila kan? Bisa telat 3-6 bulan loh. Kalau kita bedah pakai teori stratifikasi kelas dari Eric Wright, dinamika kekuasaan di sini jadi sangat telanjang. Gimana tuh? Wright punya konsep petit bourgeoisie atau bourgeois kecil. SVP di lembaga ini kan sebenarnya bukan pemilik modal ya. Mereka bukan bos besarnya. Iya, mereka cuma manajer menengah gitu kan? Betul. Tapi demi mempertahankan posisi mereka di mata klien besar, mereka mengadopsi taktik eksploitasi. Mereka menekan surveyor yang posisinya sebagai proletar. Jadi manipulasi deadline itu sengaja? Itu strategi sadar untuk memaksa buruh memeras tenaga melampaui batas wajar. Tragis ya. SPV ini kan sebenarnya sama-sama pekerja, tapi melanakan ke bawah. Dan ini langsung nyambung ke konsep Karl Marx soal alienasi. Di jurnal ini dibahas 4 jenis alienasi yang dialami para surveyor itu. Yang pertama, alienasi dari aktivitas produktifnya. Nah iya, surveyor ini nggak punya kontrol sama sekali atas ritme kerja mereka. Saking gilanya deadline sampai ada fenomena manipulasi data di bawah pohon. Karena frustrasi dikejar waktu.
Benar, mereka milih ngisi sendiri kuesionernya sambil berteduh. Dedikasinya udah hancur karena dipaksa. Lalu yang kedua, alienasi dari produk. Data yang mereka kumpulkan capek-capek di jalanan itu pada akhirnya kan diklaim penuh sama kapitalis atau klien. Surveyornya nggak dapat apa-apa selain fee kecil yang telat tadi ya. Tepat sekali, mereka terasing dari hasil keringatnya sendiri. Lalu yang ketiga, alienasi dari sesama pekerja. Ini sedih sih, saking mepetnya waktu, mereka tuh nggak sempat sekedar ngopi bareng atau curhat sesama surveyor. Semuanya murni transaksi. Solidaritas nggak terbangun karena terisolasi beban kerja. Dan yang keempat, ini yang paling destruktif menurut Marx. Mereka teralienasi dari potensi kemanusiaan mereka. Berubah jadi sekrup mesin doang? Betul, dipaksa bekerja bagai mesin tanpa kesempatan mengembangkan diri. So, what does this all mean? Maksudnya, kalau kondisinya seburuk itu, kenapa mereka nggak resign aja sih? Atau demo gitu ke manajemen? Itu pertanyaan krusial. Jawabannya ada di pemikiran Georg Lukács tentang kesadaran palsu atau false consciousness. Kesadaran palsu, kayak ilusi gitu? Persis. Buruh ini bertahan karena mereka berlindung di balik ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Dari temuan di lapangan, banyak yang menganggap diri mereka tuh ya cuma mahasiswa. Oh, jadi mikirnya, ya wajarlah gaji kecil kan cuma kerja sampingan. Nah, itu kesadaran palsu. Ada juga yang merasa terperangkap karena umur atau sekedar ikut-ikutan teman. Lukas bilang mereka belum mencapai kesadaran kelas. Kesadaran bahwa mereka tuh secara kolektif lagi dieksploitasi ya. Selama mereka nggak punya kesadaran kelas itu, mereka nggak akan pernah melawan eksploitasi tersebut. Gila sih, licik banget struktur sosial bisa sembunyi di balik alasan personal gitu. Oke, sekarang kita geser lensa analisisnya. Dari kerasnya jalanan Surabaya, kita pindah ke sesuatu yang mungkin lagi Anda pegang sekarang. Layar smartphone. Matriks digital. Yoi, kita punya data We Are Social Januari 2022. Waktu itu 191 juta orang Indonesia aktif di medsos. Angkanya naik belasan %. WhatsApp paling tinggi, terus IG, FB, dan TikTok yang melonjak parah. Rata-rata main lebih dari 2 jam sehari. Bener banget. Here's where it gets really interesting. Di medsos tuh, Anda dikasih kebebasan absolut buat merakit identitas semu. Pilih angle foto terbaik, pakai filter, pamer liburan. Ini yang John Baudrillard Art sebut sebagai simulacrum. Realitas buatan yang kerasa lebih nyata dari aslinya. Masalahnya, ajang pamer ini malah bikin paradoks kesepian. Semakin kita gampang ngukur validasi dari jumlah likes, semakin gampang juga kita ngerasa cemas dan teralienasi. Interaksi tatap muka diganti dengan komunikasi yang sangat dangkal. Dan yang paling menarik di sini adalah memikirkan siapa yang mendesain panggung ini. Maksudnya si platformnya. Ya, Theodor Adorno dari masa Frankfurt punya konsep industri budaya. Banyak yang ngira tren medsos, musik pop, atau konten viral itu ekspresi budaya yang spontan. Iya kan, organik gitu kesannya. Adorno membantah itu. Baginya, itu adalah produk pabrikan kapitalisme. Tunggu-tunggu, masa algoritma FYP TikTok yang ngerti banget selera humor saya, itu dibilang produk pabrikan? Bukannya itu teknologi yang sangat personal? Ironisnya di situ letak ilusinya. Algoritma itu tidak dirancang untuk kebahagiaan Anda. Tujuan utamanya cuma satu, mengeksploitasi dan menahan atensi Anda selama mungkin. Buat dijual ke pengiklan? Betul. Budaya massa diciptakan untuk membentuk konsensus palsu dan menumpulkan daya kritis. Kita dibuat pasif, sibuk mengejar apa yang Adorno sebut sebagai kebutuhan palsu. Kebutuhan buat diakui strangers di internet. Iya, supaya kita nggak sadar kalau kita sebenarnya sedang didominasi oleh sistem ekonomi pasar. Wah, ini mind-blowing sih. Jadi rebahan 2 jam buat scrolling itu sebenarnya bentuk partisipasi kita menyerahkan kesadaran ke mesin eksploitasi. Secara sukarela lagi. Tapi pertanyaannya gini, kalau eksploitasi di dunia kerja nyata banget, dan di dunia digital manipulasinya semasif ini, kenapa masyarakat kita kayak tenang-tenang aja menerimanya? Mengapa tidak ada perlawanan besar-besaran ya? Iya dong, jawabannya ternyata ada di tumpukan buku sosiologi SMA kita dulu. Nah, kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, ada teori Louis Althusser tentang Ideological State Apparatus atau ISA, aparatus ideologi negara. Bisa dijelaskan lebih gampang nggak tuh konsepnya? Intinya, negara nggak selalu harus pakai kekerasan kayak polisi atau tentara buat menundukkan warga. Itu namanya repressive state apparatus. Kalau pakai polisi terus kan mahal dan rawan demo ya. Buku teks pelajaran, ideologi kelas penguasa ditanamkan secara sangat halus sejak dini.
Buktinya apa tuh di buku teks sosiologi kita? Analisis wacana dari sumber kita membandingkan buku kurikulum 2006 dan 2013. Di tahun 2006, saat trennya otonomi daerah dan MDGs, buku teks membingkai multikulturalisme dengan sangat kuat. Terus globalisasi digambarin kayak ancaman gitu ya di 2006? Betul, narasi bahaya globalisasi sangat kental. Tapi coba lihat perubahannya di kurikulum 2013. Zaman kita mau masuk masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ya, sama bonus demografi. Tepat, wacananya berubah total. Sekarang yang ditanamkan adalah kearifan lokal yang harus bisa berdampingan dengan globalisasi. Jadi anak-anak disuruh siap bersaing di pasar bebas dong. Persis, inti tersembunyi dari semua wacana harmoni dan stabilitas sosial di buku teks itu bukan murni demi kedamaian batin masyarakat. Terus buat apa? Untuk mencetak lulusan sekolah, seperti Anda, menjadi pekerja yang kompeten secara teknis, tapi jinak secara politik. Jinak secara politik? Wow. Negara butuh pekerja yang stabil dan siap memenuhi kebutuhan pasar kapitalis, apalagi menyambut MEA tadi. Makanya diajarkan untuk menjaga stabilitas sosial, jangan banyak protes. Pantesan buruh surveyor tadi nerima aja ditindas, karena dari SMA udah diprogram buat jadi pekerja yang harmonis dan nggak bikin onar ya. Siklusnya tertutup dengan sangat rapi. Gila, merinding saya denger ringkasannya. Perjalanan kita hari ini luar biasa banget sih. Dari bongkar peribahasa sehari-hari, terus ke nasib nahas surveyor di Surabaya yang teralienasi, sampai ngeliat ilusi likes di medsos. Dan berujung pada bagaimana buku sekolah merancang kita jadi warga yang patuh. Benar, semua kerasa terhubung sekarang. Tapi, adakah pemikiran penutup nih buat pendengar kita? Ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan. Kembali ke pemikiran Adorno. Dia punya konsep dialektika negatif dan sangat mengkritik yang namanya rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental tuh yang ngelihat segala sesuatu cuma dari asas untung rugi ya? Betul. Segala hal dinilai dari seberapa efisien itu bisa dieksploitasi demi keuntungan modal. Adorno mengajak kita melihat fenomena negativitas total. Seperti apa contohnya? Jika kita di masyarakat modern, ini sudah sangat terbiasa melihat sesama manusia hanya sebagai alat ekonomi. Kayak buruh, surveyor, atau audiens TikTok tadi? Ya, tidakkah rasionalitas yang tamak ini juga yang sedang kita gunakan untuk menaklukkan alam? Oh wow, masuk ke isu lingkungan ternyata. Ini refleksi untuk pendengar, apakah krisis kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang kita hadapi saat ini, sebenarnya adalah cermin dari eksploitasi kapitalis terhadap kemanusiaan kita sendiri? Kalau manusia aja udah dinilai cuma sekedar sumber daya yang bisa diperas, apalagi alam raya ya, pasti bakal dikeruk abis-abisan tanpa sisa. Dan itulah akar dari negativitas total yang dimaksud Adorno. Itu pertanyaan yang benar-benar menohok dan pastinya bakal terngiang-ngiang terus di kepala Anda. Silakan Anda renungkan pertanyaan tadi, mulailah mempertanyakan narasi di sekitar Anda, termasuk hal-hal yang selama ini dianggap normal. Terima kasih banyak udah ikut menyelam dalam penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.